Shalom saudaraku, jumpa kembali dengan saya Gustono Asin di program Saya Mau Ikut Yesus. Di kesempatan ini kita memasuki episode yang ke-73. Saya masih akan membahas tentang penderitaan dan masalah kehidupan, dipandang dari sudut pandang iman kekristenan. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan berjudul Keluar dari Krisis Keuangan. Bagi saudara yang mengalami krisis keuangan, mudah-mudahan firman Tuhan yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat buat saudara. Kita akan belajar dari janda yang terlilit hutang. Dia adalah istri seorang hamba Tuhan, di mana suaminya, seorang nabi, telah meninggal dunia. Dan ketika dia mati, dia meninggalkan banyak hutang bagi istri dan anak-anaknya, sehingga janda ini terancam akan kehilangan kedua anaknya yang akan diambil oleh pihak pemberi hutang, yang akan mengambil anaknya menjadi budak sebagai ganti bayar hutangnya. Kita akan belajar dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. 2 Raja-Raja pasal 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Demikian bunyi firman Tuhan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, 'Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu.'" Saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan kita adalah keluar dari krisis keuangan. Kita belajar dari janda yang terlilit hutang, istri seorang hamba Tuhan. Saudara, siapapun bisa terlilit hutang, siapapun bisa masuk ke dalam sebuah krisis keuangan. Ini bukan hanya tentang orang-orang miskin, tetapi pengusaha-pengusaha besar pun, yang kaya raya, seorang konglomerat pun bisa jatuh miskin dan terlilit hutang. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat saudara yang mungkin sedang mengalami kesulitan keuangan. Dalam kisah ini diceritakan bahwa ada seorang istri hamba Tuhan, istri seorang nabi, di mana suaminya sudah mati. Dan ketika suaminya meninggal dunia, suaminya juga meninggalkan banyak hutang kepada istri dan anak-anaknya. Sehingga wanita ini akan kehilangan dua orang anaknya sekaligus. Karena apa? Karena kedua anaknya akan disita oleh pemberi hutang. Maksud saya disita dalam arti di sini adalah diambil menjadi budak. Itu sebagai ganti bayar hutang pada masa itu, ya. Jadi pada masa itu, jika tidak mampu bayar, maka penagih hutang bisa mengambil anak orang itu sebagai budak, ya, sebagai budak jaminan, sebagai ganti hutang yang dia tidak mampu bayar. Nah, dia lalu datang dan mengadukan masalahnya kepada Elisa tentang masalah keuangannya ini, ya. Dan dia bercerita kepada Elisa, lalu Elisa dengan hikmat dari Tuhan dan pengurapan dari Tuhan memberikan sebuah perintah, ya, memberikan sebuah solusi yang asalnya dari Tuhan. Sebuah mujizat terjadi ketika janda ini menaati apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Elisa menyuruh janda itu pergi, meminta bejana-bejana dari tetangga-tetangganya yang kosong,
sebanyak mungkin, ya. Karena Elisa bertanya kepada janda itu, apa yang masih engkau punya? Dia berkata bahwa aku masih punya minyak sedikit saja di dalam buli-buli. Lalu Elisa menyuruhnya meminta bejana dari tetangganya sebanyak mungkin, masukkan ke dalam rumah dan kemudian kunci pintu dan jendela, kemudian tuanglah minyak yang sedikit yang dalam buli-buli itu ke dalam setiap bejana-bejana itu sampai penuh. Dan kemudian setelah itu, kalau sudah penuh, dan kemudian minyak itu dijual, ya. Dan akhirnya janda itu melaksanakan persis seperti yang disuruh oleh Nabi Elisa. Dan dia meminjam begitu banyak bejana dari tetangga-tetangganya. Dia bawa ke rumah dan kemudian dia mulai menuang minyak yang sedikit di dalam buli-buli itu. Dan kemudian sebuah mujizat terjadi di mana minyak itu ketika dituang ke dalam bejana tidak habis-habis. Jadi hanya sebotol kecil minyak dituangkan ke dalam bejana yang sangat besar, yang mungkin berapa puluh kali lipat lebih besar daripada minyak di dalam buli-buli yang dia miliki. Tapi anehnya, minyak itu tidak habis-habis dan terus mengalir. Sampai bejananya habis, baru minyaknya berhenti mengalir. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, dari kisah ini kita belajar bahwa pada akhirnya janda ini bisa keluar dari krisis keuangan. Dia mendapatkan begitu banyak minyak dari bejana-bejana yang terisi penuh, dan kemudian dia jual, dan kemudian dia bisa bayar hutang, dan ada lebih untuk kehidupannya berkelanjutan sampai di masa yang akan datang. Sungguh kisah yang luar biasa dan sangat menginspirasi. Dari kisah ini kita mau belajar bahwa bagaimana janda itu bisa keluar dari krisis keuangan, dari terlilit hutang yang sangat parah, ya. Begitu juga kita bisa belajar prinsip-prinsip dari situ, bahwa saudara-saudara yang mengalami krisis keuangan, yang mengalami keadaan sulit di dalam keuangan, bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh janda ini, sehingga bagaimana caranya kita bisa keluar dari krisis keuangan. Nah, saudara-saudara, kita mau belajar terlebih dahulu tentang janda ini. Wanita ini benar-benar sangat malang, ya. Sudah tidak punya suami pada usia parubaya, ya. Terlilit hutang, ya, mungkin rumahnya terancam disita, anaknya akan diambil oleh penagih hutang menjadi budak sebagai alat pembayar hutang, ya. Jika kedua anaknya dan juga rumahnya diambil oleh penagih hutang, apalagi yang akan tersisa padanya. Janda ini terancam hidup sebatang kara. Jadi situasi yang dihadapi janda ini memang sangat gawat, saudara. Ia terancam kehilangan segala-galanya. Bukan hanya rumahnya, hartanya sudah tidak ada, bahkan kedua anaknya juga akan diambil orang. Bagaimana hidup Anda saat ini? Apakah ada di antara kita yang mengalami situasi sulit seperti janda ini? Kita terlilit hutang dan mengalami krisis keuangan yang sangat parah. Yang jelas saat ini jika kita mengalami krisis ekonomi persis seperti yang dialami oleh janda itu pada masa janda itu hidup, ya, di masa sekarang juga mungkin saudara mengalami hal yang sama. Nah, saudara, mari kita simak kisah ini, maka kita akan menemukan bahwa kisah ini berakhir dengan baik bagi si janda. Ya, pada akhirnya ia mampu melunasi semua hutang-hutangnya serta mengalami mujizat pertolongan dari Tuhan. Mari kita belajar bagaimana caranya janda ini bisa keluar dari krisis keuangan yang terjadi di dalam hidupnya. Kita akan belajar dari janda ini. Yang pertama, kita baca ayat yang ke-1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Yang pertama yang dilakukan oleh janda ini adalah ia mencari petunjuk Tuhan. Ia mencari petunjuk Tuhan dengan datang kepada Elisa, ya. Ternyata Elisa dan suami daripada janda ini, mereka adalah rekan kerja sesama hamba Tuhan, ya, sesama nabi. Tapi suaminya terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan, ya. Dan kelihatannya Elisa mengenal
suami daripada janda ini. Janda ini ketika mengalami kesulitan keuangan, dia mencari petunjuk Tuhan melalui hamba Tuhan, yaitu Elisa, yang dia sudah tahu bagaimana Elisa itu bisa melakukan banyak mujizat karena dikaruniai Tuhan. Saudara, jadi yang pertama dilakukan oleh janda itu, ia mencari petunjuk Tuhan. Janda sebenarnya sudah kehabisan akal. Janda ini sudah kehabisan akal sebab suaminya sudah meninggal, anaknya akan diambil jadi budak. Tidak ada lagi yang dapat dia andalkan kecuali Tuhan. Dia hanya berharap kepada Tuhan. Dia nggak punya apa-apa lagi. Hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Ya, sedikit minyak dalam buli-buli kalau dijual cuma seberapa, nggak bisa bayar hutang. Ya. Dan dalam keadaan habis akal ini, ia pun pergi mencari petunjuk Tuhan melalui Nabi Elisa. Nah, saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa kalau saudara mengalami kesulitan keuangan hari ini, carilah petunjuk Tuhan. Carilah petunjuk Tuhan. Setelah dapat petunjuk Tuhan, janda ini melakukannya dengan sungguh-sungguh sehingga akhirnya ia bisa keluar dari krisis itu. Nah, lalu ketika dia minta petunjuk Tuhan, dia mendapatkan petunjuk dari lewat Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa menyuruh janda ini untuk meminjam bejana sebanyak-banyaknya dari tetangga-tetangganya, dan kemudian kuncilah pintu dan jendela, tuangkanlah sedikit minyak dalam buli-buli itu ke dalam setiap bejana-bejana itu sampai penuh, sampai habis bejananya, ya. Dan terjadilah mujizat. Nah, ketika saudara kasih Tuhan mendapatkan petunjuk Tuhan, lakukanlah dengan segenap hati petunjuk Tuhan itu. Nah, saudara, jika engkau bingung seperti janda ini, maka carilah petunjuk Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara bingung, saudara mengalami jalan buntu, sudah mencoba berbagai macam cara, ya. Mungkin berusaha untuk pinjam uang dari tetangga, pinjam uang dari saudara-saudara, tapi ditolak karena mereka juga punya banyak kebutuhan, tidak bisa nolong. Saudara juga mungkin sudah berusaha dengan kerja keras sana sini, melamar pekerjaan dan sebagainya, dan juga ya berusaha sekeras mungkin mencari jalan, tapi tidak punya jalan lagi, tidak ketemu jalan. Nah, saatnya saudara untuk mencari petunjuk Tuhan. Carilah petunjuk Tuhan. Nah, janji Tuhan adalah ketika kita mau mencari petunjuknya, maka Dia berjanji kita akan menemukan Dia dan kita akan mendapatkan petunjuknya. Mari kita baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 14. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, perhatikan di sini baik-baik. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan, pertama, Dia akan mendengarkan. Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan, ketika mengalami krisis keuangan, datang kepada Tuhan dan berseru kepada Dia, pertama Tuhan akan mendengarkan. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi setelah kita berbicara kepada Tuhan melalui doa, Dia akan mendengarkan. Kemudian kalau kita mencari Dia, Tuhan bilang, kamu akan menemukan aku. Dan yang ketiga, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi setelah kita berbicara, kemudian kita mencari, kita akan mendapatkan Dia. Dan ketika kita menanyakan, maka ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini janji Tuhan kepada orang Israel ketika mereka dalam pembuangan. Tapi juga sama kepada kita hari ini. Kalau kita mau datang berdoa, minta petunjuk Tuhan, mencari Tuhan, dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan di dalam situasi seperti ini, maka percayalah saudara, saudara akan menemukan petunjuk Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti akan ditepati. Nah, saudara, yang perlu diperhatikan adalah untuk dapat petunjuk Tuhan, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Untuk dapat petunjuk Tuhan, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Ya, yang pertama tadi kita berdoa mencari Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Yang kedua, periksalah hidupmu, ya, apakah hidupmu sudah benar atau masih ada kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Nah, periksa hidup kita ketika kita datang kepada Tuhan. Mungkin
Kesulitan keuangan ini, krisis ini terjadi karena kebodohan, kecerobohan kita, kesalahan kita, atau dosa kita. Bisa jadi ya. Karena kita berfoya-foya dan lain sebagainya, itu penyebab kita mengalami kesulitan keuangan dan terlilit hutang. Karena kita serampangan memakai uang, berfoya-foya, dan berbuat dosa dengan uang itu. Jadi kita harus selidiki hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita. Jika ada dosa, kita mohon ampun kepada Tuhan. Seperti dalam Mazmur pasal 34 mengatakan demikian. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-16. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ya. Dan kemudian ayat yang berikutnya, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat 17 dikatakan, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi. Ya. Ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ya, jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi kalau orang benar, hidup kita benar, ya, hidup kita berkenan di hadapan Allah, maka ketika kita berteriak kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan mendengar teriakan kita dan memberi pertolongan. Tapi sedangkan kalau kita selalu menantang Tuhan, selalu berbuat jahat, hidup kita tidak benar, maka doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Nah, terlebih dahulu, ketika kita mengalami suatu krisis keuangan, kita perlu periksa diri kita. Jika ada salah dan dosa, kita minta pengampunan Tuhan. Dan ketika kita dibenarkan di hadapan Tuhan karena pertobatan kita, maka Dia akan mendengarkan, akan melepaskan kita dari segala kesesakan. Itulah janji Tuhan di dalam Mazmur pasal 34 tadi. Dan hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kita perlu merendahkan diri, mengaku dosa, dan berbalik dari jalan yang jahat. Ya, seperti yang dalam Mazmur pasal 34 juga tadi ya. Dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, agar kita dipulihkan oleh Tuhan, dikatakan dalam ayat ini, kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, kata Tuhan, dan memulihkan. Ya, itu hal yang harus diperhatikan kalau kita mencari Tuhan. Jadi bertobat, periksa hidup kita, dan rendah diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mendengar dan akan memulihkan. Dan yang berikutnya, kita juga bisa mendapat petunjuk Tuhan melalui saat teduh pribadi, baca Alkitab, atau meminta saran dari hamba Tuhan atau orang percaya. Nah, langkah berikutnya setelah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa, mencari wajah Tuhan, bertanya kepada Tuhan, yang berikutnya adalah kita bisa juga minta petunjuk Tuhan dari saat teduh kita secara pribadi ketika kita baca Alkitab ya. Makanya perlu baca Alkitab setiap hari. Mungkin kita akan menemukan ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita, agar kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Ya. Dan kemudian kita juga bisa minta saran dari hamba Tuhan yang mungkin menjadi gembala sidang kita, hamba Tuhan yang kita percayai, yang berintegritas, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ya, mungkin saran-sarannya juga bisa kita pertimbangkan ya. Mungkin Tuhan akan memakai dia untuk memberikan petunjuk kepada kita, seperti janda itu tadi datang kepada hamba Tuhan yaitu Elisa, dan Elisa memberi petunjuk yang sangat tepat sehingga janda itu bisa keluar dari kesulitan keuangan. Jangan meminta saran dari orang yang tidak percaya ya. Menurut saya, saudara-saudara,
Jangan mendengarkan saran dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saudara mengalami kesulitan keuangan, kemungkinan besar kalau saudara minta petunjuk dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka akan menyarankan saudara untuk berbuat dosa, menyarankan saudara untuk melakukan hal-hal yang berbenturan dengan firman Allah sebagai solusinya. Ya, sebenarnya hidup kita hendaklah dalam petunjuk Tuhan. Jangan sudah krisis baru cari petunjuk Tuhan. Ya, jika kita hidup hari ini hidup dalam tuntunan Tuhan, hal tersebut bisa mencegah kita salah. Jadi sebenarnya lebih baik setiap hari hidup kita ini dalam petunjuk Tuhan. Ya, jangan sudah salah langkah, kesulitan keuangan, baru cari petunjuk Tuhan. Sebenarnya lebih baik seperti itu ya. Tapi kalau sudah terlanjur, saudara mengalami kesulitan keuangan karena kesalahan-kesalahan dilakukan, ditipu orang dan sebagainya, tidak mau mendengar nasihat dari istri atau dari hamba Tuhan, dari orang-orang dekat, lalu kemudian saudara hari ini jatuh, bangkrut dan sebagainya, ya udahlah kalau udah terlanjur. Ya Tuhan juga bisa pulihkan. Tapi lebih baik sih hidup dalam petunjuk Tuhan setiap hari sebelum jatuh dalam kesalahan yang besar. Nah, itu yang pertama, saudara. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari janda tadi, bagaimana caranya dia bisa keluar dari krisis keuangan? Yang pertama adalah dia mencari petunjuk Tuhan dan mendapatkan petunjuk itu dari seorang hamba Tuhan yang bernama Elisa. Yang kedua, yang diperlukan untuk keluar dari krisis keuangan adalah iman yang teguh. Yang diperlukan untuk keluar dari krisis keuangan adalah iman yang teguh. Kalau kita membaca kisah tadi di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3 sampai 7, ayat 3 sampai ayat yang ke-7 mengatakan, lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Jadi ketika dia mendapatkan petunjuk Tuhan, dengan penuh iman dia melaksanakan seperti yang petunjuk yang dia dapat. Dia memiliki iman yang sangat teguh. Ya, dia sama sekali tidak goyah dan sama sekali dia tidak kehilangan imannya. Sebenarnya janda ini memiliki banyak sekali alasan untuk kecewa kepada Tuhan. Ya, bukankah suami saya sudah melayani Tuhan dengan setia, takut akan Tuhan, hidup saleh, kok kami bisa kesulitan keuangan seperti ini? Ya, dia juga sebenarnya bisa komplain sama Tuhan dan menjadi tidak percaya kepada Tuhan, menjadi ateis, agnostik dan sebagainya. Ya. Nah, tapi ketika ia berdoa dan berharap kepada Tuhan, dia terus berharap dan tidak putus asa, maka Tuhan memberi jawaban kepadanya. Dia punya iman yang sangat teguh. Walaupun sebenarnya dia punya alasan juga untuk tidak lagi mempercayai Tuhan. Ya, karena merasa kecewa. Suaminya kok begitu cepat dipanggil oleh Tuhan? Kok setelah dipanggil oleh Tuhan ternyata hutangnya banyak, ya. Nah, dia punya banyak alasan untuk kecewa dengan Tuhan ketika minta Tuhan cukupkan kebutuhan hidupnya hari-hari, malah terlilit hutang. Bukankah selama ini mereka sudah setia melayani Tuhan, takut akan Tuhan, tapi malah hidupnya susah? Mungkin semasa hidupnya suaminya itu merintis gereja di mana-mana. Ya, kalau zaman sekarang ya, mungkin dengan gaji yang minim, terbatas, yang gaji yang kecil, pergi ke desa-desa pelayanan, ya. Dan akhirnya malah hidupnya susah dan terlilit hutang. Nah, kenapa yang hidupnya yang nggak benar seperti Raja Ahab yang berbuat dosa, tapi malah kena akibatnya adalah hidup kami, keluarga kami. Itu kan sebenarnya terjadi krisis kelaparan dan sebagainya di Israel pada masa itu kan karena Raja Ahab yang tidak setia kepada Tuhan. Tapi kena dampaknya juga adalah seorang hamba Tuhan juga kena dampak daripada krisis itu. Ya, mana keadilan Tuhan? Jadi mungkin saja janda ini berada pada titik yang terendah dalam hidupnya. Tapi ia menolak untuk kecewa dan putus asa dan menyalahkan Tuhan.
ia meminjam tempayan atau bejana sebanyak-banyaknya dari tetangga-tetangganya, menunjukkan betapa besar imannya. Ya, dia tidak nanggung-nanggung. Elisa bilang, pinjam sebanyak-banyaknya bejana-bejana dari tetanggamu, dan dia pinjam sebanyak-banyaknya. Nah, itu menunjukkan kebesaran imannya. Sebanyak apa dia meminjam, sebanyak apa dia mendapatkan, itu adalah sebesar imannya dia. Ia tutup pintu untuk menunjukkan ia tidak terpengaruh oleh siapapun, dan Tuhan bekerja sejauh iman yang kita miliki, saudara. Oleh sebab itu, penting sekali kita memiliki iman yang teguh pada waktu krisis. Jadi pada waktu krisis, saudara, milikilah iman yang teguh seperti janda ini. Jangan goyah, jangan putus asa. Jangan merasa kecewa dengan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Jadi janda ini tetap setia, tidak kecewa, tidak putus asa, tetap beriman teguh dan menantikan pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan pertolongan kepadanya. Yang pertama, cari petunjuk Tuhan. Yang kedua, tetap miliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, ayat yang kedua kita baca. Ayat yang kedua berbunyi demikian. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak sedikit. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga yang dilakukan oleh janda ini adalah bagaimana caranya dia bisa keluar dari kesulitan keuangan. Ia memanfaatkan apa yang masih ada padanya. Ia memanfaatkan apa yang masih ada padanya. Elisa bertanya kepadanya, kamu punya apa? Kamu punya keahlian apa? Di dalam rumahmu masih ada harta apa yang bisa dimanfaatkan? Dia bilang, saya hanya punya sedikit minyak dalam buli-buli. Itu nggak seberapa. Kalau dijual pun tidak cukup untuk membayar hutang. Lalu untuk apa sedikit minyak itu? Nah, Elisa bilang, beginilah firman Tuhan. Ya, kamu pinjam bejana sebanyak-banyaknya. Sedikit minyak itu akan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati engkau, untuk melunasi hutang-hutangmu. Jadi saudara-saudara, jangan sepelekan apa yang masih engkau punya di tanganmu ketika engkau mengalami krisis keuangan. Apa yang masih engkau punya? Coba perhatikan saudara, di rumahmu, ya, di lemarimu, ya, harta apa yang masih engkau punya, dan di dalam dirimu, bakat apa yang belum engkau gali, atau sudah ada bakat itu tapi tidak kau manfaatkan. Nah, manfaatkanlah semua bakat yang kau punya, keahlian yang ada padamu, barang-barang apa yang masih ada, ya, aset-aset apa yang masih ada itu bisa dipakai untuk melunasi hutang. Ya, saya ambil contoh begini ya. Ketika bapak saya mengalami krisis keuangan, pernah bangkrut karena dia membuka tambang emas pada tahun 1990, ya, dia mengalami kebangkrutan. Pada waktu itu dia terlilit hutang begitu banyak dan sisa uangnya tinggal 6 juta. Nah, ketika dia punya 6 juta itu, dia manfaatkan sebaik-baiknya. Tuhan beri hikmat kepada dia untuk membeli sebuah mobil Mitsubishi yang sudah sangat tua, yang sekitar keluaran 70-an. Dia beli mobil itu 6 juta dan dengan hanya beberapa juta modalnya dia mulai membeli barang-barang bekas, mengumpulkan karet dan sebagainya. Akhirnya dari situ perlahan-pelan hutang-hutangnya sedikit demi sedikit bisa terlunasi, kami bisa tetap sekolah dan segala kebutuhan hidup kami bisa cukup ya. Dia memanfaatkan apa yang masih ada, yaitu uang yang 6 juta itu. Pada waktu saya baru menikah, saudara, uang amplop dari pernikahan kami adalah sebanyak 8 juta. Saya hanya menggunakan 8 juta itu untuk usaha pada awalnya. Saya menyewa sebuah tanah di pinggiran kota 1 juta, sisa 7. Saya membuat sebuah bangunan kios 5 juta, sudah 6 juta, sisa 2 juta. 2 juta, 1 juta saya belikan keng dan drum untuk menampung minyak. Dan 1 juta saya pakai untuk membeli minyak tanah, saya jual keliling ke pasar. Dari situ akhirnya sekarang kami bisa punya kebun, punya tanah, punya rumah dan sebagainya dari 8 juta itu, saudara.
Dan pada waktu itu saya berhutang 15 juta ya, ada hutang saya di pinjaman di koperasi 15 juta dan itu bisa saya lunasi selama 1 tahun. Dan semua hutang-hutang berikutnya itu bisa terlunasi, pinjaman-pinjaman di bank dan sebagainya. Modal dari 8 juta itu. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita mau keluar dari krisis keuangan, manfaatkan apa yang masih ada padamu. Jika masih ada mobil, gunakan mobil itu untuk jualan atau apa gitu ya. Jika kamu punya keahlian bisa potong rambut, ya coba kamu buka salon. Kalau nggak punya tempat ya mungkin salon keliling. Atau mungkin kamu bisa kerja dengan orang ya, jadi penggunting rambut di sebuah salon. Atau kamu punya keahlian bisa menjahit, ayo gunakan manfaatkan potensi menjahitmu itu, kembangkan untuk menjahit, menerima jahitan di rumah. Dan kalau saudara punya keahlian misalnya bisa masak, bisa bikin kue, ayo bikin kue, tawarkan lewat Facebook, lewat WA, lewat grup-grup WA, lewat iklan-iklan di media sosial dan sebagainya. Itu saudara manfaatkanlah keahlianmu. Ya, dulu paman saya ketika dia bangkrut dalam usahanya meminta petunjuk dan saran dari ayah saya. Ayah saya berkata, kamu punya keahlian apa? Istrinya bilang, kami bisa masak karena dari orang tua kami itu tukang mie. Ya. Oh, udah sekarang kalian buka mie aja. Nah, ketika mereka mendengar saran dari ayah saya, mereka buka warung mie. Wah, mereka kaya raya hari ini. Anaknya bisa ke Australia. Ya, sudah menikah di Australia, kerja di Australia, rumahnya ada 4-5 buah. Ya, mereka punya tempat ya, rumah yang strategis di pasar. Jadi mereka berhasil karena mereka memanfaatkan apa yang masih ada pada mereka. Nah, saya mau saudara melihat kepada dirimu saat ini. Potensi apa yang ada padamu yang bisa kamu kembangkan. Dan di dalam rumah, harta apa yang kamu punya yang bisa kamu jual atau apa untuk bayar hutang. Ya, manfaatkan. Bahkan kalau kita baca di dalam Alkitab, Musa itu memakai tongkatnya ya, untuk membelah laut Teberau. Wanita pendarahan itu ya memakai sisa-sisa tenaganya untuk menggapai jubah Yesus dan dia mengalami kesembuhan. Ya. Rasul Paulus memanfaatkan bakat menulisnya untuk menuliskan surat-surat yang kemudian menjadi perjanjian baru yang kita hari ini baca. Nah, saudara janda ini, saudara memiliki sedikit minyak dalam buli-buli yang kemudian akhirnya menjadi berlipat-lipat. Janda di Sarfat hanya memiliki sedikit minyak dan juga hanya segenggam tepung di dalam perkakas persediaannya, dan kemudian akhirnya bisa dipakai Tuhan untuk memelihara janda Sarfat dan juga Nabi Elia yang menumpang di rumahnya. Jadi apa yang masih ada pada saudara, segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli, atau apapun itu bisa menjadi sesuatu yang besar di tangan Tuhan, bisa menjadi sesuatu yang hebat, bisa menjadi titik balik ya, kebangkitan ekonomi saudara. Ya. Jadi jangan remehkan bakatmu, jangan remehkan apa yang masih kamu punya. Coba periksa apa yang kamu masih punya. Manfaatkan itu. Nah, itu sebuah prinsip saudara supaya kita bisa keluar dari krisis keuangan. Nabi Elisa mendapatkan petunjuk dari Tuhan dan diberitahukan kepada janda itu. Prinsipnya sama saudara sampai hari ini. Kalau saudara mengalami krisis keuangan, ingat apa yang ada padamu, apa yang ada di tanganmu, potensi apa yang kau punya, bakat apa yang kau punya, keahlian apa yang kau punya, benda-benda apa dan tanah, aset atau apa yang masih kau punya yang bisa dijual dan sebagainya, itu manfaatkan ya untuk bisa melunasi hutang. Jadi yang ketiga adalah supaya bisa keluar dari krisis keuangan, manfaatkan apa yang masih ada padamu. Entah itu bakat, benda-benda dan sebagainya, harta kekayaan yang masih tersisa, itu gunakan untuk membayar hutang dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat. Yang terakhir, ayat yang ketiga. Mari kita baca. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Yang keempat adalah, ketika kita mengalami krisis keuangan, tetaplah menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Atau dengan kata lain begini saudara, tetaplah menjadi orang yang bisa dipercaya. Tetap jalin hubungan baik dengan orang dan bisa dipercaya oleh orang. Nah, kalau kita baca dalam ayat ini, Nabi Elisa menyarankan supaya dia meminjam bejana dari tetangganya. Seandainya kalau janda ini tidak punya hubungan yang baik dengan tetangga-tetangganya, tidak mungkin tetangga-tetangganya mau meminjamkan bejana.
Atau mungkin sebelum meminjam kepada tetangga-tetangganya, bejana-bejana, janda ini sudah malas duluan. Kenapa? Karena dengan si A dia tidak cocok, dengan si B dia tidak cocok, dengan tetangga depan dia tidak cocok, dengan tetangga belakang dia nggak ngomong, selalu bertengkar, mengurusi masalah-masalah sepele, sudah tidak teguran bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa meminjam bejana? Mereka nggak akan kasih. Dia aja mau ngomong sama mereka aja pasti sudah segan duluan. Udah malas duluan. Nah, pasti dia akan bilang sama Nabi Elisa begini, Bapak Nabi, apa nggak ada saran yang lain apa? Masa saya harus disuruh minjam bejana-bejana ke tetangga saya? Saya kan sama si ini kan nggak akur, sama yang depan nggak akur, sama yang kiri nggak akur, sama yang kanan nggak akur, sama yang sini nggak akur. Di sana dulu dia ada hutang sama saya nggak bayar, saya bertengkar sama dia. Yang sebelah sana saya punya hutang sama dia, yang sebelah kanan, tapi saya nggak punya uang mau bayar. Saya malu kalau dekatin dia dan sebagainya. Pokoknya kalau orang yang punya banyak masalah dengan sesamanya, dengan tetangganya, tidak menjaga hubungan baik dengan orang lain, susah mau keluar dari krisis keuangan, saudara. Sebab begini, Tuhan bisa pakai mereka untuk membuka jalan bagi kita supaya kita bisa keluar dari krisis keuangan. Ya. Janda ini kalau dia tidak menjaga hubungan yang baik dengan tetangga-tetangganya selama ini, maka saudara, ya, gagallah rencana yang disarankan oleh Nabi Elisa. Pasti dia bilang, kalau sarannya itu sih, nggak usah dah Nabi Elisa. Sebab saya dengan tetangga saya nggak akur. Nah, gimana saya mau minjam bejana sama mereka, saya nggak teguran kok sama mereka. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, supaya saudara bisa keluar dari krisis keuangan, saudara harus tetap jaga hubungan baik, jaga kepercayaan orang. Jangan gara-gara saudara kesulitan keuangan, saudara ngutang sana sini dengan orang, ya, lalu akhirnya kepercayaan orang sama saudara hilang, ya. Kalau saudara memang belum bisa bayar, terus terang ngomong sama orangnya, betul-betul nggak ada duit, betul-betul belum bisa bayar, bukan karena saya nggak mau bayar. Setor muka saudara di hadapannya. Jangan kalau saudara punya hutang dengan orang itu, lalu saudara menghindar. Kalau ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas. Jangan saudara, balas. Kalau dia nelpon, angkat. Kalau dia cari kita ke rumah, kita jawab. Bila perlu, kita yang cari dia dan kasih tahu, Pak, belum ada, Pak, belum ada, Bu, belum ada, dan sebagainya. Biarpun dia marah-marah nggak apa-apa, kita memang betul-betul belum ada. Ya, jangan menghindar, jangan lari. Nah, kalau sudah menghindar, lari, kabur, kepercayaan orang samamu tidak ada, maka tidak bisa selesai masalah keuanganmu. Ya, kamu harus tetap jaga hubungan yang baik dengan orang, kepercayaan orang. Ya, harus ada keterus-terangan bagaimana kondisimu. Dan jika sudah punya, jangan tahan-tahan, harus dikembalikan dan dibayar. Tetap jaga hubungan yang baik. Nah, sesudah ketika saya menganggur selama 6 bulan karena perubahan bisnis dan usaha saya yang lama itu jualan minyak sudah tidak bisa jalan lagi, keadaannya sudah beda. Saya putar otak bagaimana harus membuka usaha baru. Nah, puji Tuhan karena saya selama ini menjaga hubungan yang baik dengan jemaat, dengan tetangga dan sebagainya, dengan teman-teman, tidak ada masalah dan sebagainya. Ketika saya suatu ketika meminta pertolongan dari salah seorang jemaat yang saya layani, ya, saya bilang, Pak, saya mau sewa tanahnya untuk buka usaha, boleh nggak? Oh, dia bilang boleh. Ya, akhirnya saya sewa tanahnya, kemudian saya buka usaha. Berjalan waktu 2 tahun, saya bilang, Pak, boleh nggak kalau saya beli tanahnya? Oh, ya udah, kalau cocok harga boleh, katanya. Nah, bagaimana bisa begitu mudahnya, saudara? Karena saya selama ini menjaga hubungan baik dengan mereka. Jadi mereka mempercayai saya mempercayai mereka, mereka mempercayai saya. Dan ketika tiba waktunya saya sangat membutuhkan usaha, membuka usaha baru, ya mereka buka jalan buat saya. Dan semua berjalan baik sampai hari ini. Dan tanahnya bisa saya miliki sekarang, sudah saya beli. Dan saya bisa bangun rumah. Ya, saya punya satu komplek ini ada 3 rumah saya, yang 2 tempat itu usaha, 1 tempat untuk saya tinggal. Nah, bagaimana saya bisa keluar dari kesulitan keuangan pada masa itu? 6 bulan saya menganggur. Dan akhirnya saya bisa buka usaha dan akhirnya bisa seperti sekarang. Karena saya selama ini berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan siapapun. Kita harus menjaga hubungan yang baik. Kita tidak tahu Tuhan bisa pakai mereka. Tuhan bisa pakai siapa saja, ya, untuk memberkati hidup kita. Ya. Kita tidak berusaha untuk
menipu orang, tapi kita berusaha untuk menjaga kepercayaan orang lain. Nah, saudara, kalau saudara mau keluar dari kesulitan keuangan, saudara harus tetap menjaga hubungan yang baik, bagaimanapun kondisi dan situasinya, ya harus bisa menjaga kepercayaan orang lain kepada kita. Nah, itulah yang dilakukan oleh janda ini. Walaupun dia kesulitan keuangan, ya dia tetap jaga hubungan yang baik dengan tetangga-tetangganya, sehingga ketika dia meminta pertolongan dari tetangganya, yaitu meminjam bejana-bejana, mereka memberikan dengan ikhlasnya. Meminjam itu bukan sedikit, banyak dia pinjam. Berarti dia itu harus minta dari banyak orang tetangga-tetangga yang ada di kampung itu. Dan mereka semua mau ngasih. Berarti janda ini memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Mereka namanya masih baik. Hanya saja masalahnya mereka memang kesulitan keuangan dengan pihak yang memberikan kredit pada masa itu. Nah, saudara kasih lihat Tuhan, inilah solusi-solusi yang kita temukan dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan di kesempatan ini. Bagaimana caranya bisa keluar dari krisis keuangan? Yang pertama, kita harus cari petunjuk Tuhan. Kalau kita mencari petunjuk Tuhan, Tuhan berjanji pasti akan ada petunjuk. Yang kedua, milikilah iman yang teguh, jangan goyah, tetap percaya di dalam iman, Tuhan pasti buka jalan. Yang ketiga, manfaatkan apa yang masih ada padamu, bakatmu, keahlianmu, talentamu yang selama ini mungkin kau abaikan, atau mungkin harta benda, tanah, aset, atau apa yang bisa dijual untuk membayar hutang. Pakai, manfaatkan itu. Dan yang terakhir, tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, jaga kepercayaan orang. Mungkin saja Tuhan bisa memberkati kita melalui mereka. Seperti janda ini menjaga hubungan baik dengan tetangganya, sehingga tetangganya mau meminjamkan bejana-bejana yang kosong kepadanya, sehingga bisa terisi dengan minyak sampai penuh. Demikianlah dia bisa keluar dari krisis keuangan, happy ending. Dia bisa menjual semua minyak-minyak itu dengan harga mahal. Dia bisa membayar semua hutangnya, anaknya tidak menjadi budak, tidak diambil orang, dan kemudian dia bisa hidup dari sisanya bertahun-tahun kemudian. Bahkan bisa dipakai untuk modal usaha, mungkin ya. Atau membeli kebun, untuk dia bisa berkebun, bercocok tanam dari uang kelebihan itu. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, pada hari ini jika engkau mengalami kesulitan keuangan, jangan putus asa. Saya percaya dari Tuhan pasti ada pertolongan buat engkau. Jika janda yang mengalami kesulitan keuangan ini ditolong oleh Tuhan, saudara pun pasti akan ditolong oleh Tuhan. Asalkan engkau tidak putus asa, miliki iman yang teguh, cari petunjuk Tuhan, berhubungan baik dengan sesama, tetap menjalin hubungan yang baik, dan kemudian gunakan apa yang ada padamu, yang Tuhan berikan, bakat yang ada padamu. Ya, saudara kasih lihat Tuhan, jika engkau mengalami kesulitan keuangan saat ini, saudara mau didoakan, saya akan mendoakan saudara, tumpang tangan. Saya akan berdoa buat saudara. Saudara meletakkan tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu ke atas di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa buat saudara yang mendengarkan siaran ini dan mengalami kesulitan keuangan. Ampuni mereka jika mereka melakukan dosa, hidup berfoya-foya. Ampuni mereka dan pulihkan keadaan mereka. Jika mereka bertobat hari ini, Tuhan akan pulihkan keuangan mereka, bangkitkan ekonomi mereka, buka jalan, berikan petunjuk-Mu Tuhan, berikan kekuatan untuk melangkah di dalam iman, dan tolong mereka untuk menemukan bakat, keahlian apa yang mereka masih bisa punya, untuk mereka kembangkan, sehingga terjadilah sebuah titik balik, kebangkitan ekonomi, sehingga bisa melunasi semua hutang-hutang mereka, sehingga nama Tuhan tidak dipermalukan dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan anak-anak Tuhan ini. Dan biarlah Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka kiranya Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik, menjalin hubungan yang baik dengan sesama, sehingga melalui orang-orang itu mereka dapat menemukan solusi-solusi di dalam masalah mereka hadapi. Kiranya tangan Tuhan yang hebat campur tangan atas setiap masalah keuangan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa keluar dari krisis itu dan bangkit menjadi pemenang. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah saudara siaran kita di episode 73 ini. Sampai jumpa di episode 74. Tuhan Yesus memberkati. Amin.